Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala idzon huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, ibu-ibu sekalian, suara terdengar di luar, Bu? Ibu, suaranya jelas ya? Alhamdulillah. Kita bersyukur pada hari ini Allah memberikan satu nikmat kepada kita, ya. Nikmat untuk bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bertatap muka, bisa saling bertemu, kemudian saling menyapa, ya, di kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Ini merupakan satu nikmat ketika kita melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada ulil amri. Sehingga program kita hari ini Ta'dibul Am di Umur Sari itu bisa kita laksanakan. Kira-kira berapa persen ini yang hadir? 50% ada? Oh, 90%. Tapi memang ini salah satu keputusan dari khalifah kita mengenai penataan struktural. Jadi dengan SK dari pusat itu ternyata dampaknya itu kita ingin kualitas yang lebih diutamakan daripada kuantitas. Kemudian saya diminta menyampaikan satu materi, judulnya Membina Keluarga Sakinah untuk Berjihad. Begitu ya, moderator ya. Saudara-saudara, membentuk keluarga sakinah untuk berjihad. Bu, denger ya Bu ya. Ibu coba Bu yang pengen keluarganya sakinah dengerin ya. Biar jangan ngobrol masing-masing nih ibu-ibu. Jadi kehadiran pertama ke sini sebagai Khatib Daulah ya. Jadi membina keluarga sakinah. Kadang-kadang memang secara umum orang di luar itu yang terpikir bagaimana keluarga itu begitu dia membentuk satu keluarga, begitu seorang rijal, seorang ikhwan dengan seorang akhwat itu menikah, maka yang terpikir, oh bagaimana jadi nantinya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, gitu kan? Semuanya didasarkan kepada surat Ar-Rum ayat 21. Saya coba buka surat Ar-Rum ayat 21 itu ya. Di situ nggak ada kata-kata keluarga sebetulnya. Coba kalau kita pahami ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah, ayatnya Allah,
an khalaqalakum, yaitu dia menciptakan kamu, an khalaqalakum min anfusikum, dari diri kamu itu, azwajan. Azwajan itu jamak dari zaujah, istri-istri, pasangan-pasangan. Jadi Allah menciptakan dari diri yang kamu itu istri-istri, min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Para di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ditafsirkan ya dari kalangan kalian, dari manusia juga gitu. Jadi istri itu diciptakan oleh Allah dari manusia juga. Maka kalau ada orang istrinya jin gitu kan aneh gitu kan. Ada orang yang kata istrinya jin tuh. Itu katanya Raja Hamengkubuwono itu salah satu istrinya itu ya Nyi Roro Kidul katanya kan. Nah, itu berarti sudah menyalahi ayat ini. Untuk apa Allah menciptakan istri tadi dari kalangan kamu itu? Litaskunu ilaiha. Untuk taskunu, kamu merasa tentram, sakinah. Jadi sakinah itu asal katanya dari sakana yaskunu, sakinatan atau sukuna, damai, tentram. Nah, ternyata yang membuat orang itu sakinah itu istri atau keluarga. Nah, di dalam ayat itu azwajan, istri-istri, pasangan. Nah, tetapi orang secara umum, nanti kan dia membentuk keluarga. Itu Allah jadikan istri itu kan ada proses yang namanya akad nikah gitu kan, membentuk satu keluarga. Nah, maka kesimpulannya keluarga itu keluarga sakinah gitu kan. Nah, lintas gunung ilaiha wa ja'ala bainakum, dan dia menjadikan di antara kalian itu mawaddatan warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Nah, rupanya dasar ayat inilah Ar-Rum 21 yang sering ditulis di undangan kan? Undangan itu semuanya. Nah, ada ayat yang serupa. Coba kalau kita buka di surat Al-A'raf surat 7 189. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma tawassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, min nafsin wahidah, wa ja'ala minha, dan dia menjadikan daripadanya, dari diri yang satu itu, zaujaha, istrinya, pasangannya. Di sini mufrad kan, zaujah kan. Kalau tadi azwaja, di sini mufrad. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa tentram. Liyaskuna ilaiha, hanya kepada siapa? Istrinya, zaujaha tadi. Falamma tagossaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Maka setelah dia mencampuri istrinya, kan? Hamalat hamlan, kemudian istrinya itu mengandung, hamlan khafifan, kandungan yang ringan. Kemudian famarrat bihi, yang dia kemudian dalam
beberapa waktu falamma asqalat da'awallaha rabbahuma, maka setelah kandungannya itu terasa berat, makin besar, maka keduanya suami istri ini bermohon. Apa permohonannya kepada Allah, kepada Rabb keduanya? La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ya. Jika engkau, jika Roh keduanya itu memberi kami anak yang solihah, lanakunanna minasyakirin, tentulah kami akan selalu bersyukur. Jadi di surat 7 ayat 189 baru berbicara setelah adanya pernikahan itu Allah menyuruh atau ada kalimat sagolat ha tagosaha, dia mencampuri istrinya. Oh, berarti kalau sudah Allah berikan istri harus segera bercampur kan? Harus. Nah, ini ayatnya tagosaha. Oh, pengantin baru yang jawab. Tagosaha, campur. Kenapa? Bukti daripada lintas gunung ilaiha itu harus tagosaha. Jadi bukti bahwa merasa tenteram. Apa buktinya? Oh, ternyata harus ada proses ini. Karena baca di Ibnu Katsir memang ada proses jima namanya, bercampurnya suami dan istri. Nah, kalau ada suami atau istri tidak langsung bercampur, ini perlu dipertanyakan gitu kan? Kok bagaimana dia akan merasa tenteram, sakinah? Justru karena dia itu bercampur itulah baru terasa dia sebagai seorang suami dan dia sebagai seorang istri itu. Nah, ayatnya begitu. Tapi kemudian begitu dia sudah mulai mengandung ringan sampai mengandung dalam kondisi kandungan yang besar, keduanya berdoa tadi kan? Dia berdoa menginginkan diberikan anak yang soleh. Ya. Kalau diberikan anak yang soleh, kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ternyata bercampurnya suami dan istri itu karena menginginkan ada generasi pelanjutnya yang soleh, generasi pelanjut yang nantinya bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya. Nah, jadi ini ada proses. Kemudian kalau kita buka lagi surat Al-Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka itu berdoa atau berkata, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak-anak kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata yang adem kalau dilihat gitu kan. Wajah terus apa? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Oh, berarti setelah sebuah individu laki perempuan itu menikah, dia bercampur, punya anak, tadi menginginkan anak yang soleh. Setelah punya anak, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi setelah punya anak, doanya, ya Allah anugerahkan kepada kami istri dan anak kami yang menyejukkan mata. Ini setelah dibuka tafsirnya, qurrata a'yun itu yang taat. Kira-kira ibu-ibu senang gak kalau punya anak yang taat? Jadi betul-betul menyejukkan, tuh senang kita lihatnya. Di mana-mana kalau orang taat itu disukai orang, coba.
orang tuanya senang lihat anak itu. Saya sering bilang, udah standar anak yang taat itu yang bagaimana? Kalau sholat subuh nggak perlu dibangunin, dia sudah bangun sendiri, hebat. Ya Bu ya, ibu punya anak, sholat subuhnya sudah bangun dengan sendirinya, langsung yang laki-laki berangkat ke masjid, yang perempuan misalnya sholat di rumah, tanpa harus dibangunin orang tua. Nah, rata-rata sudah belum seperti itu. Nah, banyak anak pondok ketika pulang ke rumah pun susah dibangunin. Jangankan sholat subuh, sholat yang lainnya pun harus dikejar-kejar dulu gitu kan. Nah, coba kita punya anak sholat subuh bangun, apalagi dia bangun malam di sholat malam, aduh luar biasa. Seneng nggak kita melihatnya? Jadi bukannya penyejuk mata ini, satu saat ada Miqdad bin Ibnu Aswad ya, sedang mengisi pengajian, menjelaskan surat tadi, terus ada yang nyeletuk. Ada ini di kalangan apa namanya, setelah sahabat tabi'in, ada yang nyeletuk, waduh alangkah senangnya kalau kita bisa melihat Rasulullah, bisa bertemu Rasulullah. Yang disebut penyejuk mata itu seolah kita ketemu Rasulullah, senang. Wah, dan marah dipanggil itu orang. Kamu tahu nggak? Banyak orang yang sudah pernah melihat Rasulullah, ketemu Rasulullah, justru dia itu mengisi neraka jahanam. Banyak yang menolak risalah kan? Jangan dianggap enak itu. Nah, justru penyejuk mata itu adalah taat. Kita senang apa nggak melihat, oh anak kita sehat, anak kita gagah, anak kita cantik. Itu sebentar, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau taat, nah siapapun senang. Jadi bukan wajah yang cantik, bukan wajah yang ganteng, bukan. Tetapi qurrata ayun itu adalah orang-orang yang taat. Jadi kita menginginkan istri yang taat, anak yang taat, maksudnya begitu itu qurrata ayun itu. Bagaimana bisa jadi lil muttaqina imaman kalau dia taat kan? Waja'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami itu sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di kalangan orang bertakwa ada pemimpin yang pasti pemimpin yang terbaik di antara orang bertakwa itu pasti begitu. Bisa menjadi contoh, bisa memberikan satu teladan kepada yang lainnya. Nah, ini kalau gambarannya seperti itu. Terus ini sedikit ngajinya agak ini dikit ya. Dibuka-buka istilah sakinah sekarang. Orang-orang kan soalnya kalau oh yang sakinah itu yang aman, tenteram, damai gitu kan. Di dalam Quran ayat sakinah itu ada 6. Dibuka-buka itu ada 6. Ya, kalau dari urutannya dari mulai Al-Baqarah itu surat Al-Baqarah 248. Kemudian ada di surat At-Taubah surat 9:26, terus 9:40. Kemudian ada lagi di surat 48 surat Al-Fat 48 ayat 4, 48 ayat 18, 48 ayat 26 juga. Udah ada 6 ya. Diulang ya. Ini karena nggak ada papan tulis disebutkan aja sambil dicatat. Nanti di rumah bisa dibuka lagi. Al-Baqarah 248, surat At-Taubah 26, surat At-Taubah ayat 40, kemudian surat Al-Fat 48 ayat 4, 48 ayat 18, dan 48 ayat 26. Nah, itu ada kata-kata sakinah di sana. Nah, yang pertama kalau kita bahas, yang disebut sakinah itu di dalam surat 48 ayat 40. Huwaladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah
menurunkan sakinah ke dalam hati orang mukmin. Oh, berarti sakinah itu diberikannya kepada siapa, Bu? Orang mukmin. Adanya di mana? Di hati. Sakinah itu di hati, Bu. Yang bisa merasakan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian itu hati. Ya, jadi hati ini. Sekarang ibu-ibu merasa sakinah atau tidak, itu hatinya, coba dilihat. Nah, nggak apa-apa udah. Jadi sakinah itu ada di dalam hatinya orang beriman. Allah yang memberikannya langsung. Ya. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya Allah menambah ya keimanan di samping keimanan yang telah ada. Jadi ada ditambahkan imannya itu dengan sakinah tadi, Allah tambahkan keimanan di samping keimanan yang telah ada. Terus walillahi junudus samawati wal ardh, kepunyaan Allah tentara di langit dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa rasa tentram, rasa aman itu oleh Allah dijaga oleh tentaranya di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan adalah Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Oh, ternyata hati ini yang diberikan sakinah dari hati. Jadi kalau ada yang hatinya itu perlu kita evaluasi diri, ini saya sudah dapat sakinah belum? Kalau kita merasa was-was, merasa takut terus. Nah, yang kedua, oh ternyata sakinah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang menginginkan punya pemimpin. Sebagaimana ada kaumnya Nabi Samuel dulu ya, itu kan pengen punya pemimpin. Begitu dikasih Tolut sebagai pemimpin, banyak yang nolaknya. Nah, ternyata pemimpin itu di dalam surat Al-Baqarah 2248 wa qala lahum nabiyyu an ayati apa? Ya betul nggak suratnya itu 248. Jadi ketika Nabi itu menunjuk Tolut sebagai raja, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut fihi sakinatun lirabbikum. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan. Jadi ada mulkihi, ada kerajaan yang tandanya itu ada tabut. Tabut itu diartikan peti yang di dalamnya ada sakinah. Gimana ya, peti dalamnya ada sakinah itu gimana? Kemudian sakinah min rabbikum, tapi kalau kita kaitkan bahwa sakinah itu adanya dalam hati orang mukmin tadi kan, maka tabut ini sebetulnya lebih kepada qalbun, pada hati yang di dalamnya ada sakinah. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, yang di dalamnya ada sisa peninggalan dari keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Oh, ternyata orang yang ingin mendapatkan sakinah tadi kepada orang mukmin itu akan diberikan satu mulki, satu kerajaan, satu kekuasaan. Oh ternyata ini nggak bisa. Ada satu mulkiyah yang nanti akan memberikan ketenangan kepada orang beriman tadi, yang di dalamnya ada tabut, yang fihi sakinah. Ada satu peti katanya, di dalamnya ada sakinah. Oh kalau begitu, orang beriman itu mesti punya satu kekuatan. Mulki juga bisa berarti kekuatan yang di dalamnya akan memberikan satu ketenangan. Nah, jadi kalau kita artikan, kita ini dikenalkan dengan khilafatul muslimin. Setelah masuk khilafatul muslimin, di dalamnya kita dapat ketenangan kan?
Nah, oh ternyata dulu ini pengalaman anak aja, itu kita itu beribadah itu pakai dua identitas gitu kan. Dulu ada ismul awal, ismul sani katanya. Terus gak boleh menampakkan diri kepada tetangga bahwa kita ini adalah penegak al-haq. Gak boleh itu, kalau ketahuan malah justru kita di tetangga mah udah pura-pura ini aja, biasa aja, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, anak-anak banyak yang gak terurus ya ada. Nah, setelah di Khilafatul Muslimin ini baru terasakan, justru kita harus tampil, kita ini harus bisa menunjukkan Islam. Ada ketenangan, keluarga juga harus diperhatikan dan sebagainya. Dulu itu biasa pergi pagi pulang malam, lupa sama keluarga sama istri. Kita lebih butuh umat katanya. Nah, ternyata di Khilafatul Muslimin ini kita bisa mendapatkan satu tadi sakinah, ketenangan. Bagaimana caranya dapat sakinah itu? Ada proses namanya bai'at. Maka dalam surat 48 ayat 18 ya. 48-18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzalas sakinata 'alaihim. Ada bahasa sakinah kan? Sungguh Allah telah ridho kepada orang mukmin ketika mereka berjanji setia di bawah pohon ya, tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim, dan dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, wa anzalas sakinata 'alaihim, dan dia menurunkan sakinah atas mereka, ketenangan atas mereka, wa asabahum fathan qariba, dan akan memberikan kepada mereka itu kemenangan yang dekat. Nah, ada proses namanya bai'ah untuk masuk tadi ke dalam tabut yang di dalamnya ada sakinah itu ada proses bai'at namanya. Ini asbabun nuzulnya bai'atul ridwan, bai'at saja. Tetapi karena ayat ini berlalu ya sampai akhir zaman, nah siapapun yang berbai'at di bawah pohon Allah berikan ketenangan. Pohon yang mana itu? Pohon yang thayyibah, sajarah thayyibah, yang di bawah panji la ilaha illallah. Nah tadi Pak ini seperti kan bai'atnya untuk meninggikan kalimat Allah, kalimatillah, kan? Li ilahi kalimatillah. Jadi kita di bawah la ilaha illallah, di bawah sajarah thayyibah. Allah berikan ketenangan. Nah pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita berbaiat, kita masuk ke dalam satu sistem namanya Khilafatul Muslimin, kita merasa tenang ya? Nah, jadi ada sakinah di dalamnya, baiat di situ. Kemudian kita berprogram. Allah nyatakan sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah hijrah, mampir di Gua Sur kan. Nah, di Gua Sur itu dikejar-kejar oleh orang musyrikin Quraisy. Ketika Rasulullah ada di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai ada binatang, ular atau apa yang mau menggigit kan, Abu Bakar nggak bisa bergerak, dia menangis dan menetes air matanya. Nah, diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 40. Surat 9 ayat 40 di situ. Allah berikan ketenangan di situ. Ila tansuruhu faqad nasrullah. In akhrajahu alladziina kafaru faniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah menurunkan ketenangan atas dirinya. Jadi ketika hijrah, ini berarti melaksanakan program gitu kan, program hijrah kan, itu Allah berikan ketenangan. Nah kita coba, kalau kita ini berprogram, ini kita lagi program kita nih sekarang ini baru fase iman, belum sampai hijrah kan, hijrah makami atau hijrah tempat. Ini mestinya Allah berikan ketenangan kepada kita. Kalau ayatnya begitu. Kalau dulu
mendampingi Nabi. Sekarang kita mendampingi khalifah nggak? Apalagi sekarang kita lihat, maka ada yang bilang, coba perhatikan, dulu Abu Bakar mendampingi Nabi di Gua Sur, sekarang Ustaz Abu Bakar mendampingi khalifah di Polda, gitu kan? Namanya Ustaz Abu Bakar itu, mendampingi juga. Subhanallah. Jadi bukan kebetulan katanya. Oh, yang dampingi khalifah di Polda itu Ustaz Abu Bakar katanya. Nanti ayatnya ini berarti harus ada la tahzaninallah ma'ana. Jangan kau takut, sesungguhnya kami berserta kalian. Innallaha ma'ana. Ya. Allah bersama dengan kita. Wa anzala sakinata alaihi, dan Dia Allah menurunkan sakinah atas Rasul dan sahabatnya tadi. Nah, jadi kalau khalifah bilang sudah nggak apa-apa pulang, kita kan pengen yang terbaik ya. Terbaik menurut kita khalifah keluar dari penjara, tapi terbaik menurut Allah khalifah di sana, gitu kan? Pasti ada hikmahnya nggak? Oh, bisa dakwah di sana. Mungkin dari sinilah nanti syiar Khilafatul Muslimin itu menyebar kemana-mana. Sampai kalau memang ada proses dan sebagainya, khalifah bisa menyampaikan lebih luas lagi tentang Khilafatul Muslimin. Nah, mungkin Allah mengingat yang terbaik itu. Nah, terus kita lihat lagi ayat berikutnya tentang sakinah ini ya. Oh, ternyata namanya kita berperang, kaum muslim itu berperang, ada kalanya menang, ada kalanya kalah ya. Perang Badar menang, perang Uhud kalah dalam lahiriahnya kan. Terus dalam perang Hunain itu kaum muslimin itu jumlahnya banyak, tetapi kalah. Nah, maka Allah menghibur dalam surat 9 ayat 26 ya, 9:26 atau 26. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin wa anzala junudan lam taroha wa adabul ladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Dia Allah menurunkan sakinah kepada Rasul dan orang beriman. Jadi setelah Hunain kalah, Rasul itu dihibur oleh Allah, dapat sakinah. Di perang Khaybar menang kaum mukminin. Nah, hikmahnya apa? Hari ini kita pun juga satu saat begitu tuh. Satu saat menang, satu saat kalah. Tetapi Allah tetap memberikan sakinah kepada orang mukmin. Program kita berjalan, satu saat kita bisa mendakwai umat, ada yang mau terima, ada yang menolak, tapi tetap Allah berikan sakinah kepada kita. Jadi yang dilihat bukan hasilnya nyatanya, tapi proses menegakkan diri. Rasulullah proses Hunain, Khaybar, sampai nanti ada sampai Futuh Mekah, gitu kan? Nah, jadi ternyata yang namanya hasil itu bisa jadi kita itu bertambah umatnya, satu saat mungkin ditolak. Nah, tetapi yang dilihat prosesnya. Tapi Allah berikan sakinah kepada kita. Sampai kemudian kita lihat kesombongannya orang kafir pun harus tetap membuat kita itu sakinah. Surat 48 ayat 26. Surat Al-Fat ayat 26. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahla. Jadi Allah turunkan ketenangan, wa alzamahum, dan Allah Dia menetapkan mereka itu apa? Kalimat takwa, kalimat takwa. Nah, wa kanu ahaqqu biha wa ahla, dan adalah mereka itu lebih berhak ahaqqu biha terhadap kalimat takwa itu, wa ahlaha, dan kita ini ahlinya, ahli takwa itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, hari ini kesombongannya orang kafir itu sudah memuncak belum? Ini yang disebut hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Semuanya dipertunjukkan itu jahiliyah.
Jadi dari sisi kehidupan masyarakat, dari sisi berpolitik dan sebagainya, itu sudah ada kesombongan jahiliyah. Tetapi Allah bilang wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah menurunkan ketenangan pada Rasul dan orang beriman. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah menetapkan kepada mereka itu kalimat takwa. Berarti kita harus tetap ya dalam kondisi istiqomah dan takwa. Nah, ini satu gambaran sakinah itu seperti itu. Nah, kembali ke tema membina keluarga sakinah ya untuk berjihad. Itu artinya kita ada proses-proses tadi kan. Mungkin nggak kita itu bisa membentuk keluarga sakinah kalau kita tidak dalam dasar iman? Nggak mungkin, coret gitu kan. Mungkin nggak kita itu membentuk keluarga sakinah kalau tidak ada baiat di dalamnya? Ada suaminya sudah berbaiat, istrinya belum, gitu kan? Istrinya sudah, suaminya belum, timbul sakinah nggak? Tuh, kesana jadinya. Nggak mungkin, maka harus ada ikatan baiat. Coba bayangkan baiat kita yang 5 tadi, Pak ya. Itu kalau suami istri melaksanakannya, ya, satu, ya kan, tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. 2, tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan anak Allah. Suami yakin gak istrinya itu tidak akan mungkin mencuri, berzina, berdusta? Istri yakin gak sama suaminya begitu juga? Tuh, timbul sakinah gak jadinya? Suami pergi kemana-mana, gak mungkin suami saya mencuri, berzina, berdusta. Suami ninggalin istri juga gak mungkin istri saya selingkuh misalnya kan? Tuh, timbul sakinah karena ada baiat tadi. Yang baiat tadi ya di surat Al-Fat 10 yang dibacakan tadi kan, innalladzina yubayyunaka innama yubayyunaka, orang berjizya padamu akan berjizya kepada Allah, janjinya kepada Allah. Jadi janjinya ini kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita cuma saksi semuanya. Tuh. Nggak mungkin istri saya itu meninggalkan sholat. Orang dia janjinya aja dia akan taat ya, siap mendengar dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada ulama saya kapanpun dan dimanapun. Tuh. Suami saya lagi di mana, saya nggak takut. Dia pasti tetap dalam koridor taat pada Allah, Rasul dan amri. Gitu. Istri juga di rumah pasti taat pada Allah, Rasul dan amri. Nggak mungkin dia nanti keluar rumah itu dia nggak pakai auratnya nggak ditutup misalnya, nggak pakai jilbab, nggak mungkin, karena dia taat pada Allah, Rasulullah. Dia tidak akan mungkin memasukkan orang yang lain yang bukan mahramnya ke dalam rumah misalnya. Nah, udah ada saling percaya jadinya di sini. Nah, itu ada landasan baiat. Kemudian mungkin nggak ada sakinah kalau keluarga itu tidak melaksanakan program di dalam khilafatul muslim. Tadi yang turun sakinah itu ketika Rasul bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq gitu kan, melaksanakan program jihad, hijrah kan. Nah, ini kalau kita tidak mengikuti program di dalam jamaah, itu tidak akan turun sakinah. Ini yang berikan sakinah siapa? Allah. Nah, maka aktifkan diri kita, istri kita, anak-anak kita. Nah, jadi nanti keluarga sakinah baru. Tuh. Kemudian menghadapi kesombongan jahiliyah hari ini, ya kan? Sekarang itu setannya udah masuk di rumah kita dalam bentuk gadget gini kan? Yang anak kecil aja umur 2 tahun udah harus pegang gadget dari itu. Orang tuanya merasa kewalahan, adalah dikasih aja gadget biar dibuka YouTube, ya. Anteng dia udah tenang katanya di rumah, nggak ganggu gitu kan. Nah, padahal hati-hati di sini kan. Nah, jadi ternyata apa yang harus kita pahami ya, supaya tidak keluarga kita tuh selamat dari kesombongan jahiliyah tadi. Allah akan turunkan sakinah, tapi fa'alzamahum kalimatat taqwa. Allah menetapkan kalian itu kalimat takwa. Berarti
landasannya takwa semuanya. Baru kita bisa itu mengalahkan yang namanya kesombongan jadi hari ini. Dari makanan, dari pakaian, kan, dari segala macam yang ada di luar hari ini. Dan ini terlihat, kurva itu makin terlihat. Orang kalau belum divaksin tidak boleh masuk mall, nggak boleh bepergian pakai pesawat terbang misalnya kan. Ini kan makin kelihatan, oh kita lagi di embargo sebetulnya. Jadi kita nih, oh umat memang jadi terpisah, nggak apa-apa, memang ini prosesnya seperti itu. Jadi memang tahapan-tahapan menuju kepada sampai kepada hijrah makani, sampai kepada jihad dalam artian vital itu nanti akan berjalan ya sesuai dengan rencananya Allah kan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kafir membuat tipu daya, kita nggak usah balas, Allah yang balas tipu daya. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebagai sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Sudah 1 jam belum? Ini gambarannya. Nah, sekarang sakinah itu tentunya karena kita itu berumah tangga, ya, berkeluarga, harus ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ya kan? Nah, Quran menjelaskan bahwa proses keluarga sakinah itu yang memimpin siapa, Bu? Hah? Surat berapa ayat berapa, Bu? Suami itu pemimpin atas istri gimana? An-Nisa ayat berapa, Bu? Ayat 34, ya. 4 ayat 34. Coba pahami ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Ar-rijal. Nah, bahasanya Allah pakai ar-rijal. Ar-rijal itu menyatakan kejantanan, kegagahan. Pakai alif lam. Namanya makrifat. Laki-laki tertentu gitu tuh. Tidak semua laki-laki ternyata kan. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, pemimpin atas an-nisa. Nisanya juga pakai alif lam, Bu. Wanita yang tertentu jadinya. Laki-laki yang tertentu adalah pemimpin atas wanita-wanita yang tertentu. Kenapa laki-laki bisa memimpin? Enggak, pertanyaan pertama dulu. Ibu-ibu siap nggak dipimpin oleh suaminya? Ayatnya begitu tuh ya, Bu ya. Ikhlas Bu dipimpin, Bu? Kalau nggak ikhlas berarti Qurannya ditipek gitu kan? Ini Quran. Oh, ternyata pemimpin dalam keluarga itu suami, gitu kan? Kenapa suami bisa memimpin? Bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena suami-suami itu sudah diberikan kelebihan karunia oleh Allah atas diri wanita. Pertama, di dalam tafsir itu laki-laki itu lebih dalam hal din. Ya. Laki-laki tidak pernah yang namanya berhenti sholat walaupun sakit kan. Sakit itu tetap harus sholat. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa duduk, harus berbaring kan. Jadi tetap. Kalau istri perempuan satu saat dia justru tidak boleh sholat gitu kan. Ketika nifas, ketika dia haid gitu kan. Ini din ini laki-laki sampai ya yang namanya perang itu di medan perang di depan, perempuan di belakang gitu kan. Makanya setengah dari din ini sudah diraih oleh laki-laki. Ini kemampuan di dalam menguasai ilmu agama, ilmu Islam itu harus lebih dari istri. Nah, dan ini yang dipraktekkan pada hari ini, Bu. Khalifah kita itu membatasi ibu-ibu itu taklimnya cuma 1 kali 1 bulan, dikemas bulannya, gitu kan? Terus saya bagaimana pembinaannya tuh loh? Kan punya suami, gitu kan? Jadi sekarang itu khalifah itu menginginkan suami-suami harus tampil sebagai ar-rijal, membina istrinya.
Wah, saya nggak bisa ngomong, nggak perlu pakai ngomong. Bawakan majalah apa gitu kan, suruh baca istrinya. Kemudian kalau ada artikel yang bagus, share, kirim ke HP istrinya, suruh baca, nanti didiskusikan. Jangan cuma suruh baca, nanti dibiarkan. Bagaimana coba menurut Umi tadi, artikel tadi, bagaimana didiskusikan berdua. Kalau nggak sanggup juga dibawa ke maskul rumah, ajak silaturahim suami istri kita ini ya, datang ke tempat masuk rumah, datang ke Amir Umur Kuro, datang ke misalnya ada ikhwan yang memang layak untuk kita mintai nasihat gitu kan. Nah, berarti tugas suami untuk mengantar gitu kan. Nah, itu suami itu jadi punya tugas membina istrinya sekarang. Karena kewajiban taklim cuma 1 kali dalam 1 bulan. Yang kedua, dalam masalah akal, sampai-sampai Quran itu menjelaskan kan, bahwa yang namanya persaksian laki-laki itu nilainya sama dengan 2 perempuan. Jadi kalau ada 2 laki-laki, sama ada 4 perempuan gitu persaksian itu. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih dari masalah akalnya. Waris juga begitu kan, warisan laki-laki 2 kalinya perempuan bagiannya. Nah, itu kelebihannya di sana. Maka ar-rijal itu bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din itu di situ. Tetapi ada satu lagi, wa bima anfaqu min amwalihi. Karena laki-laki itu memberi nafkah sebagian dari harta mereka. Jadi kewajiban memberi nafkah siapa? Suami. Ya Bu ya. Kalau ibu punya penghasilan, itu namanya membantu suami, bisa bersedekah kepada suaminya juga. Wah, suami saya kan sekarang aktivitasnya luar biasa katanya. Silaturahim aja Amir Umur Kuro itu 3 kali ya ke maskulan. 1 ke maskulan, kalau 7 coba. 7 kali 3 21. Kalau 1 hari 2 ke maskulan, berarti 14 hari itu silaturahim aja ke maskulan. Oh, saya ingin bersedekah. Nilainya jadi jihad, jadi diamwal dengan harta. Jadi jangan merasa keenakan suami istri. Kalau ibu-ibu punya pendapatan, sedekah kepada suami. Udah belum begitu Bu? Hah? Coba dipraktekkan gitu kan. Nah, oh ternyata seperti itu. Itu kelebihannya laki-laki, tapi tetap punya kewajiban wa bima anfaqu min amwalihi. Jangan kemudian istrinya sudah punya penghasilan, waduh enak kita, enggak. Tetap, tapi di situ pakainya min amwalihi. Jadi tidak semua harta laki-laki itu diserahkan ke istri kita, enggak. Karena laki-laki itu punya kewajiban terhadap orang tuanya, terhadap adik-adiknya gitu kan. Nah, maka sebagian dari harta mereka. Wah, dia udah kecil bagaimana pakai sebagian lagi gitu kan. Sebagian kecil lagi. Nah, jadi kita harus pandai-pandai ya. Jadi bagaimana, nah pola pikir kita itu bukan pola pikir dunia, tapi pola pikirnya itu pola pikir akhirat nanti. Nah, wanita mana yang siap dipimpin itu? Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Wanita yang soleh Bu, yang mau dipimpin katanya. Jadi an-nisa di situ adalah as-solihah, wanita yang soleh. Siapa wanita yang soleh itu? Qanitat, yang taat. Yang kedua, al-hafidhatul lil ghaib, yang memelihara diri di dalamnya gaib. Tidak ada orang saja dia memelihara dirinya, apalagi ada suaminya gitu kan. Tidak ada suaminya dia memelihara diri. Dirinya dipelihara apanya? Akidahnya ya, kemudian dijaga jasmaninya. Jadi akidah itu kita walaupun ada berita-berita yang tidak jelas ya, ada dari keluarga, dari mana, nah kita tetap bertahan. Awas jangan ikut-ikutan khilafatul muslimin. Tuh coba lihat tuh, khalifahnya sudah ditangkap tuh. Udah kamu mendingan keluar dari khilafatul muslimin. Ada kadang-kadang suara begitu kan?
Yang menyuarakan siapa? Mungkin dari keluarga dekat kita sendiri gitu kan. Nah, kita terjaga walaupun gak ada suami ya. Oh maaf, saya merasa sudah senang hidup di sini, bahagia di Labuan Muslimin. Saya tidak memikirkan dunia, tapi berpikirnya nanti akhirat. Anak-anak saya ajak untuk berpikirnya bagaimana dia itu bisa selamat nanti di akhirat itu masuk surga, bukan cuma di dunia. Nah, jadi kita sampaikan begitu. Jaga auratnya ibu-ibu, jangan keluar rumah tanpa izin suami, gitu kan? Kemudian jaga jangan sampai ada memasukkan orang lain yang suami itu tidak ridho di dalam. Nah, jadi wal hafidhatu lil ghaib itu sampai ke sana. Jaga kehormatan suami. Andai kata ada yang melecehkan suami kita dari kawan keluarga, kita bela. Itu namanya wanita yang solehah. Yang disebut tadi qurrata ayun, menyejukkan mata gitu. Jadi suaminya pulang, bagaimana kabarnya Umi dan anak-anak di rumah? Alhamdulillah sehat. Ada siapa aja datang ke rumah? Oh, ada dari keluarga, tapi dia ngajak begini-begini, saya tolak semuanya. Malah nyuruh bercerai. Nah, saya tolak semuanya. Kadang-kadang ada keluarga itu karena melihat kita kurang dari segi ekonomi, suruh cerai sama suaminya kan? Nah, bagaimana suami menjaga kehormatan suami di sini? Izzahnya suami. Nah, jadi ini bagian daripada keluarga sakinah. Nah, baik, ayatnya masih panjang, tetapi waktunya sudah habis katanya. Nah, baik, itu gambarannya. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang betul-betul terbina, bukan cuma kita berdua, tetapi kita harus bersama-sama semua. Di dalam jamaah inilah kita ingin membentuk keluarga yang sakinah dari masing-masing individu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Jadi kita membentuk keluarga itu pasti kaitannya adalah kita ini berjamaah. Kita punya satu komunitas yang sama-sama untuk menegakkan keluarga yang sakinah. Tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Kita butuh pertolongan sahabat kita yang lain. Bukan cuma soal materi, kita butuh nasihat orang lain misalnya. Kita butuh contoh teladan orang lain. Coba kita minta contohnya siapa ini ikhwan kita yang baik dalam keluarganya. Karena Rasulullah itu khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli. Aku yang terbaik terhadap keluargaku. Nah, jadi beri contoh ya, sehingga kita semua bisa menjadi contoh dan bisa saling nasihat-menasihati sama kita. Kira-kira gambarannya demikian, Bapak-bapak Ibu sekalian. Sebetulnya cukup panjang kalau mau dibicarakan, tetapi mudah-mudahan ini sudah menjadi satu dasar ya. Dibuka kembali ayat-ayatnya dan kita semua nanti akan memahami bahwa keluarga sakinah itu tidak bisa lepas daripada jamaah, harus berada di bawah jamaah. Demikian alhamdulillah